Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aznan Fahmi dengan NPM 2019 10415177 ingin mereview tugas yang diberikan oleh Bapak tentang komunikasi mobile. 1. Mengenai sejarah wireless communication. 2. Sejarah wireless G. Dan terakhir sejarah telepon. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang wireless. Setelah saya menonton video yang diberi oleh Bapak tentang mengenai sejarah wireless, perasaan saya senang dan saya sempat bingung. Karena banyak sekali yang belum saya ketahui tentang wireless tersebut. Setelah menontonnya, saya mengerti apa itu wireless. Dari video tersebut, saya berpendapat bahwa teknologi wireless ini akan sangat berkembang, apalagi di zaman sekarang yang teknologi sekarang itu sudah semakin canggih. Mengapa bisa saya katakan teknologi ini akan berkembang pesat? Karena kita bisa melihat bahwa orang banyak yang memakai komunikasi melalui internet ini sebagai sarana yang sangat efektif ke depannya. Di 2020 ini contohnya, sekarang kita berkomunikasi tidak hanya melalui pesan saja, tetapi bisa melalui suara. Bahkan kita bisa bertatap muka secara langsung dengan jarak yang tak bisa ditempuh dimanapun. Kita bisa melakukannya dimanapun, dimana saja. Yang awalnya wireless ini cuma diperuntukkan untuk radio, itu pada tahun 1896. Yang dikembangkan oleh seseorang yang berasal dari Italia yang bernama Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Ia adalah seseorang yang berasal dari Italia yang berkunjung ke Eropa untuk mengembangkan serta mendapatkan hak paten atas penemuannya, yaitu telegram wireless. Bisa berkomunikasi secara jarak jauh dengan suatu alat telegraf. Awal mula dikembangkannya telegraf tanpa kabel atau nirkabel ini, awalnya hanya bisa mengirim pesan sejauh 1,7 mil saja. Dan semakin berkembangnya, tahun 1900 pun telegram sangat berkembang pesat. Dan semakin berkembangnya telegraf itu, pada tahun 1980, telegraf berkembang menjadi telepon wireless. Telepon wireless ini pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Awal mula telepon ini hanya alat dengan benang saja untuk mengirim suatu suara yang kita telah kirim dengan alat tersebut. Setelah berkembangnya telepon wireless, habis itu berkembang pula menjadi telepon seluler yang memakai jaringan seluler ini terdiri atas base station. Base station ini melayani dari perintah dari user mobile station yang kini biasa disebut dengan telepon seluler. Materi kedua ini membahas tentang perkembangan teknologi wireless. Saya sangat bingung dikarenakan dulu hanya 1G atau generasi pertama yang diperuntukkan untuk berkomunikasi nirkabel, dan dulu untuk telepon seluler saja yang diresmikan itu baru minimal 2G. Tidak terbayang itu selambat apa pengirimannya. Dan sampai sekarang
Bahkan sekarang sudah ada 4G dan 5G dengan pengiriman yang sangat singkat, cepat, dan tepat waktu tanpa delay sedikit pun. Dan yang ketiga ini tentang perkembangan telepon. Saya cukup kaget tentang saya baru mengetahui pengetahuan baru saya tentang bentuk-bentuk telepon zaman dahulu. Zaman dahulu telepon dibuat oleh pendiri Motorola, perusahaan Motorola ini pada tahun 1973. Dan bahkan dahulu itu telepon hadir hanya untuk berkirim SMS dan belum bisa mendownload sesuatu itu. Dan telepon baru bisa mendownload pada tahun 1998. Pertama kali bisa mendownload itu untuk mendownload hanya nada dering saja yang diluncurkan oleh Finland Radio Linja. Dan selanjutnya dibuatlah emoticon atau emoji pada tahun 1999 yang dihadirkan oleh Shigeta Kakurita di Jepang. Dan pada tahun 2005 Google meluncurkan teknologi touchscreen atau yang biasa kita sebut layar sentuh.